Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Meseli Kirani. Iwan Pila semua, apa kabar? Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan Islamnya, sehat badannya, murah rezekinya. Tentunya kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dari Ustadz Adi Hidayat yang membahas tentang orang munafik. Seperti apakah orang munafik itu? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video ini. Yang jelas, Iwan Pila semua, semoga kita tidak termasuk dalam barisan orang-orang munafik itu ya. Auzubillah min dzalik. Akhir kata saya ucapkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu, itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitak. Lah, tidak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan Muslim, kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya. Minimal munafik. Minimal itu kata Quran. Hati-hati. Quran surah keempat ayat ke-140. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ini sikap bagi orang munafik. Cirinya kadang kalimat-kalimatnya bagus. Cirinya di Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara sementara orang ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Kalimatnya bagus. Kadang-kadang membawa nama Allah. Ayat Quran dipotong-potong padahal dia musuh yang paling bahaya. Coba Anda lihat. Ada mengaku Muslim, tapi bisa mengatakan kalimatnya bagus. Semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Siapa yang mengucapkan? Tuh. Kalimatnya bagus, seakan-akan menarik. Kata Quran, padahal dia musuh yang paling nyata. Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Nabi. Anda buka hadis Muslim. Jilid yang pertama, halaman 111. Bab yang keempat, hadis nomor 6. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, sayakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir-akhir umatku nanti para pendusta yang pintar-pintar. Ada dajjal, ada masih ad-dajjal. Kalau dajjal saja bukan makhluknya, tapi mengambil sifatnya. Di antara sifatnya pintar. Dajjal itu dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat? Masya Allah. Tayyib. Dari mana tahu pintar? Bisa menipu orang. Kalau tidak pintar, bagaimana bisa menipu? Kalau masih ad-dajjal, makhluknya. Kalau dajjal saja sifatnya. Kata Nabi, akan banyak orang pintar yang menipu. Dan nipunya bukan nipu biasa. Bukan bisnis. Kalau bisnis dari jahiliyah sudah banyak. Yang ngurangin timbangan, zaman jahiliyah sudah ada. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang curang. Alladzina idaktalu hum 'alan nas yastawfun. Yaitu kalau menimbang mereka kurangi. Jadi kalau masalah curang di bisnis, zaman jahiliyah sudah ada. Kalau sekarang ada pebisnis curang, dia terlambat. Keduluan orang-orang jahiliyah. Terlambat, telat dia. Sampaikan pada orang curang, antum terlambat, sudah keduluan jahiliyah. Telat lahir dia. Tapi yang ini bukan masalah dunia. Yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara tentang urusan agama Anda. Yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar akan ikutan kaget. Saya belum pernah dengar ada orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Coba lihat, saya tanya sekarang, yang mengatakan semua agama sama, itu orang pintar, orang bodoh? S1, S2, S3, S4, kerupuk 2. Pintar. Kecil. Itu teman-teman sekalian, mohon maaf. Itu kata Quran, orang-orang bermasalah. Nah, menyikapi orang seperti ini, dalilnya Quran surah 4 ayat 140.
Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini akhir dari jawaban kita. Jika ada seseorang yang memalingkan ayat Al-Qur'an, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok Islam, mengolok-olok misalnya jilbab, mengolok-olok syariat Islam, maka bagaimana sikap kita? Fala taqudu ma'ahum. Kata Quran, Anda jangan mencelanya. Tuh, indah. Daripada Anda buang-buang waktu mencela orang lain, lebih baik lisan kita dipakai untuk baca Al-Quran. Terlalu mahal energi kita untuk mencela mereka itu. Cukup kata Quran, tinggalkan mereka. Tinggalkan. Jadi kalau ada majlisnya jangan dihadiri. Kalau ada bukunya jangan dibaca. Kalau ada siarannya jangan didengarkan. Fala taqudu ma'hum. Itu sebagai sayang Allah kepada dia supaya dia mau berubah. Sebab kalau umat meninggalkannya, mungkin dia mau berpikir. Di Allah itu sayang pada dia supaya dia mau berubah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia tobat kembali kepada pendapat semula. Maaf, innakum idzam mithluhum. Kalau Anda ikuti lama-lama Anda seperti mereka, ujung-ujungnya enggak sholat juga. Tinggalkan. Tapi kalau yang non muslim, kaidahnya berubah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada non-muslim mempersoalkan Islam, karena mereka belum tahu tentang Islam, maka sampaikan dengan cara yang bijak. Ya, maaf, jangan dicela, karena dia belum tahu. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan dicela, tunjukkan kebaikan. Pertama tunjukkan dengan akhlak dulu. Begitu dicela misalnya, waduh, lewat teroris nih, lewat teroris, Masya Allah, besok kirim makanan. Assalamualaikum, wah, awas ada teroris. Begitu datang, ada apa kemari? Kami mau kirim makanan. Kok kirim makanan? Kenapa? Bukan karena saya harus mengirim, tapi Allah perintahkan untuk berbagi. Masya Allah. Besoknya dia lewat, dia mencela, Anda senyum. Sampai hadir dalam benaknya, kok bisa ya? Ada orang yang katanya buruk tapi bersikap baik. Tiba-tiba dia ngajak diskusi Anda. Kenapa orang ini tidak baik? Pak, yang salah bukan Islamnya, yang salah orangnya. Kalau ada ajaran setiap tempat, sini jelek, yang salah ajarannya. Tapi kalau ada orang misalnya belajar, yang ini jadi baik, yang ini jadi salah. Yang salah bukan ajarannya, yang salah orang yang belajarnya. Saya waktu ada bom di Jalan Tamrin itu, bom Jalan Tamrin, saya datang ke Lampung. Langsung ada yang tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya lain. Beda. Lain kaidahnya. Itu teman-teman tunjukkan yang baik, pada yang demikian itu tunjukkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak itu insya Allah tiba-tiba tampil dalam kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah. Dan banyak